Nyonya Murni, silahkan Anda duduk. Baik, Nyonya, ada sedikit pengakuan yang ingin didengarkan oleh majelis hakim yang mulia. Kami mengetahui bahwa dulu Nyonya adalah kekasih Kapten Anwar. Tapi, orang yang mencintai Nyonya bukan dia satu-satunya. Ada lagi yang lain, yaitu Mayor Bahri, suami Nyonya yang sekarang juga mencintai Nyonya. Kemudian, Kapten Anwar dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Medan Perang. Yang menjadi ketua pengadilan itu adalah Mayor Bahri, suami Nyonya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, harap Nyonya jawab dengan jujur dan tunjukkan pada majelis hakim. Sudah berapa tahun Nyonya berumah tangga dengan saudara Bahri? Lebih dari 30 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk mengenali pribadi seseorang. Berdasarkan pengetahuan Nyonya, apakah mungkin saudara Bahri menjatuhkan hukuman pada sahabat karibnya Anwar dengan maksud membunuhnya supaya dapat mengawini Nyonya? Tolong, Nyonya jawab dengan sejujur-jujurnya. Cobalah Nyonya renungkan. Saya tidak perlu merenungkannya. Saya kenal sifat suami saya. Suami saya seorang pejuang, seorang prajurit yang setia. Tidak, dia bukan pembunuh. Tolong, sampaikan dengan lebih jelas pada majelis hakim. Suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin menikah dengan saya. Baik, terima kasih Nyonya. Untuk sementara, sekian dulu yang mulia. Saudara penuntut umum, giliran saudara. Nyonya Murni, apakah Nyonya seorang yang dapat dipercaya? Ataukah Nyonya berkata begitu hanya sekadar mimpi, memamerkan kesetiaan pada suami yang sebetulnya sama sekali tidak Nyonya miliki? Yang mulia, saya keberatan terhadap ucapan saudara penuntut umum. Di sini yang diadili adalah saudara Bahri, bukan Nyonya Murni. Teruskan, saudara penuntut umum. Setelah saudara meninggal, berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Ayolah Murni. Menurut keterangan yang kami peroleh, Nyonya sangat cinta pada saudara Anwar. Apa betul? Begitu cinta padanya hingga lamaran saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi daripada saudara Anwar, Nyonya tolak. Memang begitu biasanya anak-anak muda yang sedang bercinta, lalu dia meninggal. Berapa bulan kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? 2 bulan. Keras sedikit. 2 bulan. 2 bulan? Hebat sekali kesetiaan Nyonya kepada saudara Anwar. Belum lagi jasadnya membusuk dalam kubur, Nyonya sudah berpaling dengan lelaki lain. Perempuan apa Nyonya sebetulnya? Perempuan pengobrol cinta yang mudah pindah dengan lelaki satu ke lelaki lain. Penjual mulut manis, pendusta, pembohong. Saya keberatan atas pertanyaan-pertanyaan saudara penuntut umum. Yang saya kemukakan bukan simpulan. Kalau boleh bertanya pada saudara pembela terhormat, simpulan apa yang akan diambil dari kenyataan ini? Cara saudara mengajukan pertanyaan memojokkan Nyonya Murni. Saya tidak memojokkan siapa-siapa, itu adalah prasangka saudara di sini. Bicara melalui hakim. Maaf yang mulia. Saudara penuntut umum, teruskan. Untuk sementara, sekian dulu yang mulia. Nyonya Murni, kata Nyonya kawin 2 bulan setelah kekasih Nyonya meninggal. Memang Nyonya, masyarakat umum akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang gadis yang begitu mencintai seorang laki-laki tiba-tiba kawin dalam waktu yang begitu singkat dengan laki lain. Masyarakat cenderung untuk menghukum, tapi Nyonya berhak untuk membela diri. Nyonya tentu punya alasan. Apa bisa Nyonya jelaskan? Setelah Anwar meninggal, saya hancur. Dunia ini serasa kiamat. Saya hampir sesat. Saya memutuskan untuk bunuh diri, tapi Tuhan masih melindungi saya. Bermalam-malam saya berjuang melawan keinginan saya itu. Saya berhasil mengambil keputusan. Saya akan hidup terus. Saya harus bisa melupakan. Tapi saya perempuan, masih memerlukan perlindungan. Tidak ada gunanya memerlukan perlindungan seseorang yang sudah tidak ada. Satu-satunya orang yang mencintai saya kecuali Anwar adalah Bahri. Lalu saya membulatkan hati. Siapa tahu saya dapat belajar mencintai dia. Karena dia lelaki yang baik, lelaki setia. Ia juga mencintai Anwar. Tidak pernah satu kata pun keluar dari mulutnya hal-hal yang memburukan Anwar.
Setelah kami menikah, setiap tahun ia membawa saya ziarah ke makam Anwar. Mula-mula saya mengira saya mencintai dua orang sekaligus. Tapi, kenyataannya saya hanya mencintai Bahri. Lalu, di mana tempat Anwar? Kami berdua mencintai Anwar sebagai kenangan. Terima kasih. Masih ada saudara penuntut umum? Ya, Yang Mulia. Nyonya Murni, apa saudara Bahri membahagiakan Nyonya? Ia berusaha sekuatnya mencintai saya. Dan saya memang bahagia. Nyonya dusta. Bagaimana tidak? Baru tadi pagi Nyonya mengeluh pada suami Nyonya. Nyonya menuntut saat-saat yang dapat dijadikan kenangan. Karena suami Nyonya tidak memberikan waktu yang menjadi hak Nyonya. Karena suami Nyonya adalah seorang yang tidak kenal cinta sejati. Oh, Tuhan mendengarkan sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi telinga. Itu tidak menjadi soal, di sini tidak ada rahasia. Bukan karena percakapan itu percakapan rahasia, tapi karena Tuhan tidak akan pernah mengerti bahasa yang kami pergunakan. Karena bahasa yang berlaku antara suami istri adalah bahasa khusus yang hanya dapat dimengerti oleh mereka berdua. Mungkin kata-katanya sama dengan yang Tuhan dengar di pasar atau baca di koran. Tapi, setiap kata dibebani rasa yang tumbuh dari suka, duka, kehidupan, kemesraan mereka berdua. Kalau begitu, tidak masuk akal sekali usaha manusia mendirikan pengadilan untuk menetapkan suatu perceraian. Perceraian terjadi jika bahasa itu sudah mati dan digantikan oleh bahasa pasar dan bahasa Korea yang jadi milik orang banyak. Baik, saya tidak akan memasuki persoalan itu lebih jauh. Yang Mulia, yang ingin saya buktikan ialah bahwa saudara Bahri adalah seorang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Saya mengerti kekecewaannya. Apa yang dia ucapkan itu tidak penting. Penting atau tidak penting adalah urusan majelis hakim. Apa katanya? Saya sudah lupa. Ayolah Nyonya, Nyonya tidak lupa. Mulia, apa boleh saya mengatakan sesuatu kepada istri saya? Silahkan. Katakan yang sebenarnya, Murni. Hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan saya. Ia berkata sekarang soalnya sudah jelas. Apa yang menjadi niat waktu tertuduh menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Ia ingin membunuh saksi yang merupakan saingan baginya. Apakah boleh saya mengajukan sebuah barang bukti? Saya kira tidak perlu lagi. Surat ini ditulis pada malam setelah tertuduh menyampaikan lamarannya pada saudara Murni. Surat ini kemudian dikirimkan pada Murni dengan bantuan seorang prajurit. Tapi prajurit itu terbunuh dan surat ini tidak sampai ke tangan Murni. Surat itu ada pada saya. Saya minta supaya Yang Mulia sudi membacakannya. Adinda Murni yang tercinta, biarpun cinta Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda masih begitu kecewa dan sedih, hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain. Salah satu di antara kami, saya atau Anwar harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya. Atas ucapan itu, Kakanda malu. Kakanda kini ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda, Saiful Bahri. Terima kasih Yang Mulia. Saya tidak akan mengajukan pertanyaan lagi. Saudara penuntut umum masih ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi? Tidak, Yang Mulia. Apa ada yang saudara ingin sampaikan pada majelis hakim? Ada sedikit, Yang Mulia. Sebuah perbuatan ditentukan oleh niat pelakunya. Dari pemeriksaan yang dilakukan sudah cukup jelas niat apa yang tersembunyi. Biarpun saudara Bahri mengatakan bahwa semuanya ia lakukan demi Tuhan, bangsa, dan negara. Dengan demikian, dia bukan orang yang melakukan tugas, tapi ia harus dinyatakan pembunuh. Terima kasih. Saudara pembela, saudara saya persilakan untuk menyampaikan pembelaan saudara yang terakhir pada majelis hakim. Majelis Hakim yang mulia, kini sampailah saya pada akhir tugas saya, yaitu membantu dengan sekuat tenaga menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak kepada yang berhak. Perbuatan seseorang dinilai menurut
nilai pelakunya. Tapi, siapakah yang dapat mengetahui niat seseorang? Dan jika dapat kita ketahui, maka kita akan menilainya menurut keterbatasan pribadi kita juga. Oleh karena itu, majelis hakim yang mulia, satu-satunya yang dapat menghakimi adalah pelaku itu sendiri. Tapi, itu hanya akan terjadi jika hati sanubari orang tersebut masih berfungsi sebagaimana mestinya. Jika suara hati masih bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang terbukti dalam mahkamah ini tidak apa-apa, kecuali bahwa saudara Saiful Bahri yang sekarang ini dihadapkan sebagai tertuduh adalah seorang yang jujur, rendah hati, percaya pada Tuhan, dan seorang yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya. Oleh karena itu, pada tempatnya jika keputusan pengadilan ini dikembalikan pada hati sanubari sendiri, saya yakin majelis hakim yang mulia akan pertimbangkan ini. Baik, terima kasih. Majelis hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Dengan ini, sidang saya undur beberapa saat.